ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang berbahagia ini, di hari yang paling mulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat taufik dari Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk memenuhi atau menjalankan tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, marilah kita terus berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga semoga selawat serta salam kita tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat, buat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita semua, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Rabbuna Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah yang singkat ini, kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini kalau seandainya tidak kita pikirkan, kalau seandainya tidak kita renungkan, mungkin ada di antara kita yang mengatakan ini bukan sebuah nikmat. Apa itu nikmat yang kita maksud? Yaitu adalah nikmat diam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bisa untuk berbicara, namun banyak sekali orang yang tidak bisa diam untuk pada waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi juga di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata baik ataupun diam ketika tidak bisa berkata baik, ini dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya, berkata baik ataupun diam pada saat kita tidak bisa berkata-kata dengan baik, ini menunjukkan ada korelasi dengan keimanan seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita ketahui bahwasanya Al-Imam An-Nawawi menuliskan hadis-hadis dalam kitab Arba'in tersebut merupakan hadis-hadis pokok di dalam agama kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini dengan berbagai macam fasilitas yang ada pada saat ini. Mudah sekali orang berbicara, mengeluarkan statement, namun tidak ada dasarnya, ataupun tidak lingkup dia untuk mengungkapkan kalimat tersebut, mengeluarkan statement tersebut. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sadari juga bahwasanya nikmat diam ketika kita sedang sibuk dengan gadget, sedang sibuk dengan media sosial, ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali bagi kita untuk menahan diri agar kita tidak berkomentar pada sesuatu yang kita tidak bagian pada hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, sadar atau tidak sadar, maka nikmat diam itu merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diam di saat yang tepat, yang di sana kita tidak dituntut untuk berbicara, di sana kita tidak dituntut untuk berkomentar, maka itu akan memberikan dampak positif yang besar di kalangan kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari kaum muslimin, kalau seandainya nikmat ini tidak kita yakini bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, terkadang banyak orang yang mudah sekali untuk berkomentar, untuk berbicara, padahal dia tidak mengetahui apa yang dia komentari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama pada zaman ini sepakat bahwasanya media sosial memberikan tanggapan, memberikan komentar di dunia sosial atau di media sosial itu mewakili lisan kita yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin, marilah kita benar-benar menjaga bahwasanya nikmat diam dalam hal yang tidak ada bagiannya kita untuk berkomentar di situ, hendaklah kita gunakan sebaik mungkin. Karena perselisihan, pertengkaran, pertikaian, baik di lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, itu terkadang susahnya kita untuk menahan diri untuk diam. Apalagi ke lingkup yang lebih besar, lingkup bermasyarakat, lingkup berkabupaten, dan sampai ke negara. Kebanyakan hari ini kita sulit untuk menahan diri untuk diam pada kondisi-kondisi yang memang kita tidak dituntut untuk berbicara pada saat itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir hari ini banyak sekali kita yang terkadang lalai menghabiskan waktu kita berbicara, menghabiskan waktu-waktu kita untuk berkomentar, padahal belum tentu ada faedahnya baik bagi diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin
maka berusahalah kita untuk belajar bisa diam pada hal-hal yang tidak ada kesempatan atau tidak ada bidang kita atau tidak ada hal yang harus kita berbicara padanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hal ini kita jaga, maka insya Allah ketika kita bisa berlaku diam di saat yang dibutuhkan, maka ketentraman, kedamaian di antara kita sama kaum muslimin, di antara kita dalam lingkup keluarga ataupun lingkup bermasyarakat, itu akan lebih terjaga dengan baik sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan diam ini bukan hanya sekedar permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun para ulama pun telah menggariskan kaidah-kaidah kapan saatnya kita diam. Karena kaidah usul fikih ataupun kaidah fikih ada yang mengatur tentang kapan kita semestinya diam ataupun apa makna dari seseorang diam itu. Bahkan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika seorang anak perempuan, anak gadis yang ingin dinikahkan oleh bapaknya dengan seseorang. Maka sang bapak menanyakan kepada anaknya, apakah dia mau untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihan bapaknya? Maka ketika anak gadis tersebut diam, ini telah dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah dalam pembahasan fikih pernikahan. Oleh sebab itu kaum muslimin, masalah diam itu adalah sesuatu yang penting kita perhatikan. Maka kata Nabi di dalam pembahasan tadi, as-sukutu alamatur ridha. Diamnya seorang anak gadis yang tadi yang ditawarkan untuk menikah dengan seseorang yang dijadikan pilihan bapaknya, ini adalah ridhonya anak tersebut. Maka hadis ini dijadikan kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum-hukum seputar keluarga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya kaidah-kaidah fikih lainnya yang ditetapkan oleh para ulama yang berkaitan dengan diamnya kita pada kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebuah kaidah, la yunsabu ila sukutin qaulun. Tidak dinisbatkan kepada orang yang diam sebuah perkataan. Jadi tidak bisa kita nisbatkan sebuah perkataan kepada orang yang sedang diam. Maka tidak boleh kita menyandarkan sebuah perkataan, wah ini adalah perkataan si fulan. Padahal kita ketahui bahwasanya si fulan tidak pernah mengatakan hal tersebut. Atau ketika kita tanyakan kepada si fulan, apakah engkau pernah melakukan ini? Kemudian dia diam. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwasanya perkataan tersebut berasal dari orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah berikutnya yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan diam adalah walakinna sukuta fil ma'radil hajati bayanun. Namun diamnya seseorang pada kondisi yang dibutuhkan, maka itu adalah sebuah penjelasan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang diam pada saat kita butuh untuk penjelasan dari dia, maka ini adalah bentuk penjelasan dari orang tersebut. Suatu contoh yang diberikan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW dihadapkan kepada sebuah permasalahan, atau ketika itu para sahabat memakan daging dhab, Nabi diam. Maka diamnya Nabi SAW adalah bayan bahwasanya bolehnya memakan daging tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahwasanya perkara diam itu adalah sesuatu yang penting untuk kita tegakkan di dalam diri kita, dan tentunya harus sesuai dengan kondisi apa yang harus kita
diam. Terutama kita harus diam ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dengan umur, ilmu, dan kesempatan terus bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya ada saatnya kita harus berbicara. Maka oleh sebab itu, ketika kita dituntut untuk berbicara, maka hendaklah kita berbicara. Namun, ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik, hendaklah kita diam sebagaimana kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi sebaliknya yang harus kita tidak boleh diam adalah ketika kita melihat kemungkaran. Namun hal ini pun ada kaedah ataupun ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kekurangan yang ada pada diri kita kaum muslimin adalah tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Ketika kita mendengarkan suara azan, kita hendak beranjak menuju masjid, enggan rasanya untuk mengajak teman-teman sekantor kita, enggan rasanya untuk mengajak sanak keluarga kita untuk sama-sama berangkat ke masjid. Amar ma'ruf telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan juga nahi mungkar telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada di antara anggota keluarga kita yang tidak sholat. Susah bagi kita untuk mengatakan kepada dia. Berat rasanya bibir kita untuk mengatakan kepada dia bahwasanya sholat adalah tiang agama. Bahwasanya sholat adalah kewajiban yang paling utama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ini kita tidak boleh diam. Apalagi kalau seandainya kita punya tangan, kita punya kekuasaan. Seorang bapak wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarganya. Seorang pimpinan di sebuah lembaga wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di lembaga tempat dia pimpin. Karena kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nikmat diam memang adalah sebuah nikmat yang harus kita sadari. Dan tentunya harus tepat kita menempatkannya kapan kita harus diam. Namun ketika amar ma'ruf nahi mungkar harus kita jalankan, maka
kita tidak boleh diam, apalagi bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengatasi kemungkaran tersebut, untuk menyampaikan agar amar ma'ruf nahi mungkar itu tegak. Namun bagi mereka yang hanya diam, bisu tak bisa berbicara, hanya bisa mengingkarinya dengan hati, maka ini adalah bentuk selemah-lemahnya iman. Oleh sebab itu, tentunya kita tidak ingin tergolong pada orang-orang yang imannya lemah. Oleh sebab itu, mari kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lisan, berupa ilmu untuk menyampaikan mana yang hak dan menyampaikan pula mana yang batil. Bagi mereka yang punya kekuasaan, seorang bapak punya kekuasaan di rumah tangganya, dia berhak untuk melakukan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi mereka yang merupakan pemimpin sebuah lembaga, mereka merupakan seorang pemimpin di sebuah daerah, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua, buat negeri kita, buat para pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memberikan nikmat aman di negeri kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, kami sebagai khatib mengingatkan kepada kita semua, hari ini adalah hari Jumat. Mari kita memperbanyak selawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah mendahuluinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.